Halo semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, sebelum Dunia Bidan membahas lebih lanjut tentang pembahasan kita kali ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar Dunia Bidan kalau upload video kalian mendapatkan notifikasi dengan cara selain di subscribe juga diaktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa juga buat di like ya. Oke, kita kali ini akan membahas tentang menopause. Jadi siapa sih yang mengalami menopause? Wah, pastilah ya, yang mengalami menopause itu adalah wanita. Jadi wanita yang umurnya kira-kira 45 tahun sampai dengan 55 tahun. Ini adalah range-nya. Tapi ada juga yang datang lebih awal, kadang kurang dari 40 tahun ada yang sudah terjadi yang namanya menopause. Seorang wanita ketika masih di dalam rahim ya, sejak di dalam rahim maksudnya, dia sudah dibekali atau dicadangkan yang namanya sel telur itu jutaan sampai dia masa usia 45 tahun ya, dia bisa menstruasi di usia reproduktif ya. Setelah itu terus sampai usia sekitar 45 tahun dia akan berkurang banyak, berkurang setiap tahunnya berkurang. Bahkan di usia 35 itu udah mulai berkurang banyak ya berkurangnya. Dan di usia 40 tambah berkurang banyak lagi. Setelah itu usia 45 tahun berkurang banyak lagi, dan biasanya di usia 45 tahun itu tubuh sudah tidak bisa menghasilkan telur yang dewasa lagi atau telur yang yang bisa dibuahi lagi, dan ini bisa disebabkan oleh turunnya hormon estrogen. Hormon estrogen ini sangat dibutuhkan oleh seorang wanita, diantaranya adalah untuk tadi organ reproduksi, juga untuk menjaga supaya tidak terjadi pengeroposan tulang, juga untuk mengencangkan kulit ya, biar tetap kenyal, biar tetap kencang seperti biasanya, tetap awet muda. Selain faktor alami yang terjadi yang menyebabkan seorang wanita itu menopause, ada juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan menopause dini. Jadi belum waktunya menopause dia udah menopause ya. Di antaranya adalah misalkan pengobatan kanker dengan radioterapi, dengan kemoterapi, dengan obat-obat oral ya. Jadi ini bisa menyebabkan yang merusak daripada hidung telur dan akhirnya bisa terjadi menopause dini. Selain itu pengangkatan atau histerektomi ya, pengangkatan rahim, yang kalau pengangkatan rahim secara otomatis nanti juga indung telurnya juga bisa ikut terangkat. Nah, seperti inilah yang bisa menyebabkan menopause dini. Ada juga yang namanya primary ovarian insufficiency. Jadi ini adalah suatu keadaan yang langka sebenarnya ya pada seorang wanita. Ini hanya terjadi 1% dari populasi wanita, dan ini terjadi penurunan atau tidak berfungsinya sel ovarium ini ya, penghasil telur ini atau indung telurnya ini tidak berfungsi, dan ini bisa disebabkan oleh penyakit autoimun. Sebelum terjadinya menopause akan diawali dengan perimenopause. Jadi perimenopause ini terjadi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelum terjadinya menopause. Seorang wanita ini udah mengalami terlebih dahulu. Jadi mengalami tanda-tanda nggak nyaman ya, ada ketidaknyamanan pada seorang wanita. Tapi tiap orang berbeda ya. Jadi tidak sama tiap orang untuk tanda atau gejalanya. Jadi perimenopause ini bisa terjadi beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun sebelum terjadinya menopause. Gejala-gejala daripada menopause ini yang pertama adalah diawali terlebih dahulu adanya perubahan dari siklus menstruasi. Biasanya terjadi sebulan 2 kali, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali.
perimenopause itu terkadang bisa terjadi ya, menstruasinya cuma sedikit, menstruasinya lebih banyak, menstruasinya lebih panjang, menstruasinya pokoknya ada perubahan deh ya pada siklus menstruasi, baik itu volume maupun durasinya daripada menstruasi. Selain itu, adanya perubahan pada penampilan fisik. Pertama adalah rambut rontok, kulit kering, payudara kendur, sendi-sendi terasa nyeri dan kaku, massa otot mulai berkurang, berat badan mulai bertambah. Jadi ini semua adalah penampilan fisik pada wanita yang perimenopause atau bahkan sudah menopause. Selain dari perubahan daripada fisik ya, selain perubahan dari fisik, itu juga ada perubahan pada psikologis. Perubahan dari suasana hati, sulit berkonsentrasi, gampang capek, sulit tidur, depresi. Ini adalah gejala daripada menopause atau tanda-tanda perubahan psikologis pada wanita yang menopause. Gejala berikutnya lagi adalah adanya perubahan pada gairah seksual ya. Gairah seksual ini bisa diakibatkan dari vagina yang mulai kering ya. Jadi produksi lubrikannya itu udah mulai menurun, juga libidonya itu menurun. Memang secara libidonya ini juga bisa berpengaruh ya, mulai dari vaginanya mulai kering sehingga menyebabkan seseorang itu jadi ogah-ogahan, karena biasanya kalau dia melakukan hubungan seksual dia akan merasa nyeri pada area kewanitaannya. Ada gejala-gejala lain dari perimenopause, yaitu adanya rasa panas gerah terutama pada atas, pusat ke atas ya. Itu yang biasa disebut dengan hot flush ya. Jadi hot flush ini menyerang pada wanita yang perimenopause. Juga dia bisa berkeringat pada malam hari, terjadinya migrain atau sakit kepala, nyeri sendi ya, jantung berdebar-debar. Akan tetapi perlu diingat lagi bahwa tiap orang memiliki gejala yang berbeda-beda. Sekarang kapan sih harus ke dokter? Ya, karena mengalami gejala-gejala atau tanda-tanda yang seperti itu, mungkin Bunda merasa nggak nyaman ya. Jika perasaan nggak nyaman atau gejala-gejala itu sangat mengganggu, Bunda pergi ke dokter, karena memang ada obat-obat yang bisa mendukung atau bisa minimal mengurangi dengan menambahkan hormon ya, hormon yang mulai berkurang jadi ditambahkan dari luar, sehingga gejala-gejala dari menopause ini bisa terkurangi. Oke, itu tadi yang bisa kita sharingkan pada Bunda, semoga bisa membantu. Dan apabila masih ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar dan nanti untuk bisa kita diskusikan kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.